aku akan mereview sebuah mushaf yang aku punya ini. Kemudian apakah mushaf ini termasuk ke dalam mushaf standar Indonesia atau bisa disebut dengan MSI atau Mekah ataupun Madinah. Oke, sebelum kita mengenal struktur mushaf standar Indonesia ini, aku mau sedikit review dulu mengenai Al-Quran yang aku punya ini. Jadi mushaf ini tuh aku dapetin waktu pas pertama kali aku masuk pondok pada tahun 2017. Dan bisa dilihat dari covernya, cover awalnya ini tertera nama pondok pesantren atau Wazun, dan ini tuh lambang pondok aku, logo gitu ya. Nah, kemudian di dalam Al-Quran ini tuh sudah lengkap dengan hukum-hukum tajwid dan ditandai dengan warna-warna hijau, merah, pink, biru, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, langsung saja masuk ke mengenal struktur mushaf standar Indonesia atau bisa disebut dengan MSI. Nah, MSI ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada mushaf Utsmani atau bisa disebut dengan Bombay, kemudian ada mushaf Imai atau bisa disebut dengan Bahriyah, dan yang terakhir itu ada mushaf Braille. Nah, mushaf Braille ini bagi orang-orang yang tunanetra. Di dalam mengenal struktur mushaf standar Indonesia ini terbagi menjadi beberapa tinjauan umum di dalamnya. Ada ayat, kemudian ada makro, kemudian ada tahzib atau hizab, kemudian ada juz, manzil, dan yang terakhir itu ada surat. Adapun tinjauan umum yang pertama itu ada ayat. Nah, di mana dalam Al-Quran ini secara mendasar jumlah ayat itu ada 6.666 berdasarkan pada hitungan faktual ya dalam qiraah manapun gitu ya. Nah, penggunaan ayat yang sama dalam penyebutan 6.666 ini berfungsi juga untuk memudahkan dalam mengingatnya gitu. Kemudian tinjauan umum yang kedua itu ada makro. Makro ini dalam MSI itu dibagi menjadi 557 ruku atau makro. Nah, pembagian ruku atau makro ini umumnya didasarkan atas kesatuan tematis pada sekelompok ayat gitu ya. Nah, simbol dari makro ini itu dimulai dengan huruf ain gitu ya, atau biasa disebut dengan pemberhentian bacaan Al-Quran gitu ya. Kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 7 ini terdapat ain gitu ya. Kemudian tinjauan umum yang kedua ini ada tahzib atau hizab. Nah, di dalam hizab ini, di dalam MSI, hizab dibagi dalam 60 hizab. Nah, masing-masing hizab ini terdapat 4 bagian. Yang pertama ada hizab, kemudian ada rubu' hizab, ada nisfu hizab, dan yang terakhir ada salah satu arba'in hizab. Untuk penulisan hizab dalam mushaf ini itu menggunakan model yang pertama gitu ya. Jadi ada 2 model di sini. Yang model pertama ini dengan angka, huruf angka, kemudian model yang kedua ini ada huruf angka. Dalam Al-Quran aku ini menggunakan model yang kedua, yaitu huruf dulu baru angka gitu. Oke, untuk tinjauan umum selanjutnya itu ada juz. Nah, tentu saja juz ini ada 30 juz gitu ya. Pembagian 30 ini terkait erat dengan tradisi menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan gitu ya. Kemudian ada 6 perbedaan awal juz antara MSI dan mushaf Madinah gitu ya. Nah, di juz 7 ini MSI itu terdapat pada surah Al-Maidah ayat 83. Kemudian di mushaf Madinah ini terdapat pada surah Al-Maidah ayat 82. Oke, bisa kita lihat di dalam surah Al-Maidah ayat 83 di dalam mushaf aku gitu ya. Apakah dia termasuk ke dalam mushaf standar Indonesia atau mushaf Madinah gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini juz 7 terdapat pada surah 83. Nah, berarti mushaf yang aku punya ini sudah termasuk ke dalam mushaf standar Indonesia.
Kemudian selanjutnya pada juz 11 ini terdapat di MS ini terdapat pada surah At-Taubah ayat 94, kemudian di Mushaf Madinah ini terdapat pada surah At-Taubah ayat 93. Kemudian di juz 14 di MS ini pada Al-Hijr ayat 2, dan di Mushaf Madinah Al-Hijr ayat 1. Kemudian di juz 20 di MS ini terdapat pada surah An-Naml ayat 60, kemudian di Mushaf Madinah itu An-Naml ayat 56. Nah, di juz 21 MS ini terdapat pada surah Al-Ankabut ayat 45, kemudian di Mushaf Madinah itu Al-Ankabut ayat 46. Dan yang terakhir itu pada juz 23. Nah, Mushaf Standar Indonesia ini pada Yasin ayat 22, dan pada Mushaf Madinah itu terdapat pada Yasin ayat 28. Oke, adapun tinjauan umum yang selanjutnya itu ada manzil. Nah, manzil ini terbagi menjadi 7 bagian atau diistilahkan dengan Fahmi Bisyauqin. Maksud dari Fahmi Bisyauqin ini mulutku dalam kerinduan membaca Al-Quran. Nah, pembagian 7 ini terkait erat dengan tradisi menghatamkan Al-Quran dalam satu minggu. Kemudian ada letak manzil dalam MS ini. Yang pertama, pada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nisa ini dirumuskan dengan huruf Fa. Kemudian surah Al-Maidah sampai surah At-Taubah ini dirumuskan dengan huruf Mim. Kemudian surah Yunus sampai surah An-Nahl ini dirumuskan dengan huruf Ya. Kemudian surah Al-Isra sampai surah Al-Furqan ini dirumuskan dengan huruf Ba. Kemudian surah Asy-Syu'ara sampai surah Yasin ini dirumuskan dengan huruf Shin. Surah As-Saffat sampai surah Al-Hujurat ini dirumuskan dengan huruf Waw. Dan yang terakhir surat Qaf sampai surah An-Nisa ini dirumuskan dengan huruf Qaf. Oke, tinjauan yang selanjutnya itu adalah surah. Nah, tinjauan dari MS ini memiliki 114 surat. Bisa kita lihat dalam mushaf aku ini ada 114 surat. Nah, penamaan mushaf MS ini mengikuti pandangan mayoritas ulama. Nah, surah ini selalu terkait dengan persoalan kategori Makkiyah Madaniyah. Dalam hal ini MSI tampaknya sesuai dengan persoalan pandangan Abu Amr dan M. Syafaat Robani dalam 3 surah kontroversial gitu ya, yaitu Ar-Ra'd, Al-Falaq, dan An-Nas. Bisa kita lihat dalam mushaf aku ini, Ar-Ra'd itu termasuk Makkiyah. Kemudian di surah Al-Falaq dan An-Nas ini Madaniyah. Bisa kita lihat di perbandingan gitu ya, surah dalam perbandingan bahwa Makkiyah Madaniyah itu termasuk dalam mushaf standar Indonesia. Nah, berarti mushaf yang aku punya ini sudah termasuk ke dalam mushaf standar Indonesia. Sebelum kalian membaca Al-Quran, kalian juga perlu gitu ya mengetahui apakah ini termasuk ke dalam mushaf standar Indonesia atau Makkiyah ataupun Madaniyah. Jadi mushaf yang aku punya ini sangat direkomendasikan bagi pemula yang ingin membaca Al-Quran dan bagi penghafal Quran gitu ya. Soalnya di dalam mushaf ini tuh sudah lengkap dengan hukum-hukum tajwidnya gitu ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa aku review ya. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take me back to the night we met.